Ada fase dalam hidup ketika rasanya kita sudah berusaha, tapi hasilnya seperti jalan di tempat. Teman-teman terlihat melesat, ada yang prestasinya bagus, ada yang sudah punya arah hidup, ada yang terlihat percaya diri. Sementara kita masih sibuk menenangkan pikiran sendiri setiap malam. Capek bukan karena kurang usaha, tapi karena hati lelah membandingkan. Rasanya seperti berlari di lintasan yang gak pernah selesai. Di usia muda, yang paling bikin sesak bukan gagal, tapi takut kalau kita ternyata gak akan pernah cukup. Takut kalau semua usaha ini cuma bikin capek, tanpa pernah benar-benar membawa kita kemana-mana. Banyak anak muda hari ini hidup dalam tekanan yang diam-diam menghancurkan pelan-pelan. Bangun tidur, langsung lihat hidup orang lain di layar. Scroll sebentar, lalu muncul rasa tertinggal. Lihat pencapaian teman, jadi merasa kecil. Lihat standar hidup orang, jadi mulai membenci diri sendiri. Akhirnya, kita sibuk terlihat baik-baik saja, padahal kepala penuh suara yang gak tenang. Overthinking soal masa depan, insecure soal diri sendiri, takut salah langkah, takut gagal, takut mengecewakan orang. Sampai kadang lupa, hidup ini bukan perlombaan siapa paling cepat, tapi siapa yang tetap jalan walau langkahnya berat. Masalahnya, kita sering tumbuh di dunia yang memuja hasil, tapi jarang menghargai proses. Orang cuma lihat pencapaian, bukan malam-malam sepi saat kita hampir menyerah. Orang cuma lihat keberhasilan, bukan rasa takut yang kita telan sendirian. Akhirnya, kita jadi keras pada diri sendiri. Sedikit salah, langsung merasa bodoh. Sedikit lambat, langsung merasa tertinggal. Padahal luka terbesar anak muda kadang bukan berasal dari orang lain, tapi dari ekspektasi yang terlalu berat pada diri sendiri. Kita ingin cepat sembuh, cepat berhasil, cepat tenang. Tapi hidup gak selalu bekerja secepat yang kita mau. Disinilah Tanjiro Kamado terasa begitu dekat. Bukan karena dia tokoh utama yang kuat, tapi justru karena dia pernah benar-benar hancur. Dalam semalam, hidupnya runtuh. Keluarganya pergi. Dunia yang ia kenal berubah total. Dan yang paling menyakitkan, dia gak punya waktu buat menangis terlalu lama. Dia harus bangkit, bukan karena dia siap, tapi karena keadaan memaksa. Yang membuat Tanjiro istimewa bukan bakat luar biasa, bukan juga kekuatan instan. Yang membuat dia berbeda adalah satu hal sederhana. Dia tetap melangkah bahkan saat hatinya masih penuh luka. Tanjiro gak pernah digambarkan sebagai orang yang langsung hebat. Dia jatuh, dia gagal, dia kalah, dia berdarah, dia capek. Tapi yang menarik, dia gak pernah mengubah luka menjadi kebencian. Dia justru menjadikan rasa sakit sebagai alasan untuk bertumbuh. Setiap latihan yang dia jalani terasa lambat, melelahkan, dan kadang menyiksa. Gak ada hasil besar dalam semalam. Gak ada keajaiban instan. Hanya latihan kecil yang diulang terus. Nafas demi nafas, ayunan pedang demi ayunan pedang. Dan justru dari hal-hal kecil itulah, kekuatan besar mulai terbentuk. Itu yang sering kita lupa. Perubahan besar hampir selalu lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dalam psikologi, pikiran kita punya kecenderungan mencari hasil cepat. Otak suka sesuatu yang instan, karena itu terasa aman dan memuaskan. Makanya, saat hasil belum datang, kita mudah merasa gagal. Padahal sebenarnya banyak hal penting dalam hidup bekerja seperti akar pohon. Lama, diam, gak kelihatan. Tapi justru itu yang bikin kuat. Healing gak selalu terasa dramatis. Bertumbuh gak selalu indah. Kadang proses paling penting justru terjadi saat gak ada yang tepuk tangan. Overthinking sering datang bukan karena kita lemah, tapi karena kita terlalu ingin mengendalikan semuanya. Kita takut masa depan, takut ditolak, takut salah jalan. Lalu kita sibuk memikirkan semua kemungkinan buruk sampai lupa menjalani hari ini. Tanjiro mengajarkan sesuatu yang sederhana. Fokus pada langkah yang ada di depan mata. Dia nggak sibuk memikirkan akhir perjalanan setiap saat. Dia fokus pada latihan hari ini.
Fokus pada nafas hari ini, fokus pada pertarungan hari ini. Karena orang yang terlalu sibuk melihat puncak, sering lupa cara menapak tangga pertama. Kalau dipikir-pikir, hidup memang mirip game atau anime. Kita sering ingin langsung naik level tapi belum sabar menjalani quest kecil. Kita pengen menang tapi malas menerima fase grinding. Padahal justru fase membosankan itulah yang membentuk mental. Bangun pagi walau malas, tetap belajar walau mood jelek, tetap rawat diri walau lagi sedih, tetap hadir walau hati lagi capek. Hal-hal kecil ini kelihatan sepele, tapi sebenarnya sedang membangun versi dirimu yang lebih kuat. Hidup bukan soal jadi hebat secepat mungkin. Hidup soal tahan bertumbuh saat gak ada yang lihat. Kadang, luka batin bikin kita merasa tertinggal. Pengalaman buruk, keluarga yang gak suportif, rasa kecewa atau trauma kecil yang terus menempel. Dan tanpa sadar, kita jadi menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang bahkan bukan salah kita. Tapi menyembuhkan diri bukan berarti pura-pura kuat. Healing bukan tentang menekan rasa sakit, tapi berani mengaku, iya, aku capek. Tanjiro gak menolak rasa sedihnya. Dia tetap lembut meski dunia keras padanya. Itu penting, karena menjadi kuat bukan berarti mematikan perasaan. Kadang kekuatan terbesar justru lahir dari hati yang tetap lembut. Ada satu pelajaran hidup yang dalam. Tidak semua hasil datang saat kita mau, tapi setiap usaha tetap meninggalkan jejak. Dalam banyak ajaran kebijaksanaan hidup, ada gagasan bahwa tugas kita adalah berusaha dengan sulus, tanpa terlalu melekat pada hasil. Bukan berarti pasrah, tapi sadar bahwa kita hanya bisa mengendalikan tindakan, bukan seluruh hasil akhir. Seperti menanam pohon, kita bisa menyiram, menjaga, merawat, tapi kita nggak bisa memaksa buah tumbuh besok pagi. Hidup pun begitu. Kadang semesta bekerja diam-diam. Yang penting, kita jangan berhenti merawat diri sendiri. Realitanya, dunia memang gak selalu adil. Ada yang lahir dengan jalan lebih mudah, ada yang dari awal sudah punya privilege, dan itu fakta yang kadang pahit. Tapi satu hal yang tetap jadi milikmu, cara kamu merespons hidupmu. Kita gak bisa memilih semua keadaan, tapi kita bisa memilih apakah luka ini bikin kita berhenti, atau justru bikin kita lebih sadar siapa diri kita. Tanjiro gak pernah memilih tragedi yang datang, tapi dia memilih untuk tidak membiarkan tragedi itu menentukan siapa dirinya. Dan itu adalah bentuk keberanian yang paling nyata. Jadi kalau hari ini hidupmu terasa lambat, jangan buru-buru menganggap dirimu gagal. Mungkin kamu memang sedang ada di fase latihan, fase yang sepi, fase yang gak seru, fase yang bikin ragu. Tapi justru di fase itulah pondasi sedang dibangun. Gak semua orang harus mekar cepat. Gak semua orang harus hebat di umur tertentu. Ada orang yang jalannya pelan, tapi akarnya dalam. Dan orang seperti itu saat waktunya tiba, akan jauh lebih kokoh. Jangan hina prosesmu hanya karena belum terlihat indah. Tanjiro mengingatkan kita bahwa jadi manusia baik, sabar, dan terus bertumbuh di tengah luka, itu sudah bentuk kemenangan. Kamu gak harus hebat hari ini. Kamu cuma perlu jujur sama diri, lalu tetap jalan. Pelan gak masalah, istirahat gak apa-apa. Yang penting, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Karena seringkali, hal paling indah dalam hidup bukan datang pada mereka yang paling cepat, tapi pada mereka yang tetap melangkah saat semua terasa gelap. Pelan bukan berarti kalah. Kadang itu justru cara hidup menyiapkanmu untuk jadi lebih kuat.